COVID-19. Kini kita tidak asing dengan SARS-CoV-2 yaitu virus penyebab pandemi yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Mari kita simak cara virus ini menginfeksi tubuh manusia. Ketika seseorang tanpa sadar terinfeksi virus ini, ia dapat menularkannya melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Lalu masuklah droplet tersebut melalui mata, hidung, atau mulut orang yang berada di sekitarnya. Tubuh secara alami akan menghadang agen asing yang masuk. Pada garda pertama terdapat rambut hidung, lendir, dan komponen pada plasma darah akan mencoba mencegah virus tersebut masuk dan merusak tubuh lebih parah. Namun, apabila pertahanan pertama tidak dapat menghalanginya, virus ini akan masuk lebih dalam dan menempel pada reseptor yang berada pada dinding sel-sel saluran pernafasan dan paru-paru. Lalu masuklah virus ke dalam sel agar dapat berkembang biak. Dimulai dari penempelan, lalu masuklah ia ke dalamnya mengeluarkan materi genetik pengendali sel normal agar menjadi sel yang mampu memperbanyak gen virus. Hingga akhirnya terbentuk virus baru yang akan menyerang sel sehat lainnya. Saat itulah terjadi inflamasi atau demam sebagai salah satu bentuk gejalanya. Semakin bertambahnya jumlah virus dapat menyebabkan area yang rusak semakin meluas dan bisa sampai pada organ paru-paru, sehingga terjadilah peradangan di dalamnya. Adanya peradangan ini menyebabkan rongga paru-paru terisi dengan cairan, sel terinfeksi, dan sel yang mati. Penumpukan tersebut menyulitkan paru-paru untuk memasuk oksigen dan membawa keluar karbon dioksida. Radang paru-paru atau dikenal dengan pneumonia dapat muncul dan membuat penderitanya mengalami kesulitan bernafas. Tidak hanya menyerang saluran pernafasan dan paru-paru, organ lain pun dapat terserang, sehingga gangguan lainnya dapat ditemukan pada penderita COVID-19. Di antaranya, diare, yaitu ketika sel dinding usus sudah terserang. Lalu, mudahnya penderita terinfeksi bakteri karena sistem imun tubuh yang melemah. Dan akhirnya muncullah resiko kematian. Para peneliti kini masih terus melakukan penelitian terkait COVID-19 ini, karena masih banyak hal yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah sayangi diri dan keluarga kita dengan mengikuti himbauan para ahli untuk memutus jalur penyebaran.